Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kehidupan dunia hanyalah sementara. Selain manusia akan dipertemukan dengan ajal sesuai batas usianya, pada saatnya nanti seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini pun juga akan binasa dan musnah di hari akhir, yaitu hari di mana semua bentuk kehidupan di muka bumi ini telah berakhir, yang kita kenal sebagai Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita meyakini adanya hari kiamat itu, sebagaimana firman Allah yang begitu jelas dalam surah Ar-Ra'd ayat 2. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabb-mu. Namun sebelum kiamat itu tiba, tentu akan muncul lebih dulu peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Apa sajakah tanda-tanda hari kiamat itu? Kali ini para surga akan menelusuri beberapa tempat di tanah suci Madinah untuk mengambil hikmah dan mengenal lebih dekat tanda-tanda kiamat. Sahabat yang dicintai Allah, disebutkan bahwa kehancuran bumi disertai hilangnya harga diri umat manusia akan mewarnai keadaan di akhir zaman, di mana pada masa itu hampir tidak ada bedanya antara yang kafir dengan yang beriman. Tidak ada lagi bedanya antara yang benar dan yang salah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menampakkan makhluk berwujud binatang, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sahabat yang dicintai Allah, lalu seperti apakah wujud binatang melata itu? Dan apa sajakah yang akan dilakukan kepada umat manusia di akhir zaman nanti? Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang bersama dengan sahabat kita dari Sudan, ya. Kita datang ke peternakan onta dan saat ini saya sedang duduk di atas onta nih. Diajak oleh beliau untuk duduk di atas onta. Tapi saya ingin menyampaikan kepada sahabat tentang salah satu daripada tanda kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat itu adalah khurujud dabbah, keluarnya binatang melata dari dalam perut bumi. Nah, ketika kita berbicara tentang binatang melata ini, maka salah satu yang ditafsirkan oleh para ulama itu adalah onta seperti ini. Bentuk binatangnya itu seperti onta. Ya, ada yang mengatakan onta yang merupakan onta susuan dari ontanya Nabi Saleh, yang kala itu ontanya Nabi Saleh itu dibunuh oleh kaum Tsamud, tetapi masih ada anaknya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan keluar yang disebut sebagai dabbah. Tapi ada juga yang mengatakan dabbah di sini adalah binatang dengan ketinggian yang lumayan tinggi, lalu penuh dengan bulu, ya, yang ada di sini, ya, yang ada di badannya, dan dia yang akan keluar dari perut bumi ini. Lalu ada juga yang mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang bentuk hewan itu seperti apa. Dan hewan ini nanti keluar dari dalam perut bumi. Ada riwayat yang mengatakan dia keluar dari Bukit Sofa. Lalu ada yang mengatakan juga dia keluar dari tanah Mekah. Tapi ada yang mengatakan dia keluar dari mana saja. Dan ini difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah ini nanti di akhir zaman dia akan datang dan menemui manusia-manusia. Dia akan mendatangi manusia-manusia yang beriman, lalu akan memberikan tanda di muka orang yang beriman itu, sehingga mukanya itu kembali cerah. Lalu ada juga orang-orang kafir yang didatangi oleh hewan-hewan dabbah ini, lalu diberikan tanda di hidungnya, maka nampak bahwa dia itu merupakan bahagian daripada orang kafir. Sahabat yang dicintai Allah, ini tanda gaib yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita berkaitan dengan masalah tanda akhir zaman. Tentu ini pasti akan terjadi. Dabbah itu akan keluar dari muka bumi ini, dan dia akan berjalan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terpenting adalah sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang ini, semoga ini bukan hanya sekedar menjadi dongeng yang kita mampu bercerita tentangnya, tapi bagaimana ini mampu menjadi bahagian daripada hal-hal yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah poros syurga. Melihat kondisi Jazirah Arab yang mulai subur seperti saat ini tentu sangat menyenangkan. Tapi tahukah sahabat bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman yang pernah disebutkan Nabi SAW adalah menghijaunya kembali Jazirah Arab? Secara logika manusia, kondisi ini tentu bisa saja dicegah. Namun apakah mungkin manusia bisa melawan takdir Allah yang pasti berlaku? Inilah isyarat yang ditujukan kepada kita umat manusia untuk segera memperbaiki diri dan mempersiapkan keimanan kita menyambut datangnya akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, saya sekarang bukan sedang berada di Indonesia. Saya sekarang bukan berada di tempat yang begitu mudah air sehingga tanaman bisa tumbuh. Ya, tanaman besar seperti ini, bahkan ini ada bunganya ya. Masya Allah ya. Perlu saya sampaikan kepada sahabat sekalian bahwa saat ini saya sedang berada di daerah Mantiqah Baydha yang ada di Madinah ya. Tempat hijau seperti ini sahabat mungkin menjadi tempat yang agak sedikit langka di Jazirah Arab. Tetapi kelangkaan saat ini tidak menunjukkan bahwa ini akan senantiasa langka. Karena ketika kita berbicara tentang tanda kiamat, Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, la taqumus saa'ah, tidak mungkin atau tidak akan terjadi kiamat hatta ta'uda ardul Arab, sampai tanah Arab ini kembali. Kembali apa? Kembali murujan, menjadi hijau, wa anhara, dan banyak sekali nanti sungai-sungai, danau-danau yang ada di sekitar Arab ini. Sahabat yang dicintai Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa merupakan bahagian daripada tanda kiamat menghijaunya tanah Arab. Kalimat ta'ud, kalimat kembali, ini memberikan satu sentuhan, isyarat bahwa tanah Arab yang kita ketahui saat ini merupakan tanah yang gersang, dulunya tanah yang hijau. Ini isyarat. Kenapa Nabi SAW sampaikan dengan kalimat ta'ud, akan kembali tanah Arab ini menjadi hijau, berarti dulunya hijau. Bahkan sahabat yang dicintai Allah, ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk, sampai di Tabuk, singkat cerita saja, Nabi SAW menemukan mata air. Lalu Nabi SAW ketika sudah memanfaatkan mata air tersebut, menyampaikan kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, kalau umurmu panjang, maka engkau akan jumpai mata air seperti ini di Arab dengan jumlah yang banyak, dan kebun-kebun berlimpah di mana-mana. Walaupun kita ketahui bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal tidak menjumpai masa ini, tetapi masa ini pasti akan datang sahabat. Masa ini pasti akan datang. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada tanda-tanda kiamat itu yang kemungkinan dalam pikiran manusia mengatakan bahwa nampaknya ini mustahil. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak ada yang mustahil ketika sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan walaupun setiap atau seluruh manusia ini mencoba untuk mencegahnya, kalau gitu kita coba cegah. Ada mata air ditutup, ada apa diselesaikan, jangan sampai ada yang tumbuh. Apakah itu mampu untuk mengakhirkan kiamat? Tidak. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka hal itu akan terjadi. Maka sahabat yang dicintai Allah, sekali lagi, kalau kita melihat tanda-tanda satu demi satu, dari tanda kecil sudah banyak sekali yang terjadi, dari tanda sedang yang mengarah kepada tanda besar ini, satu demi satu mulai banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan, maka hendaknya mudah-mudahan ini mampu untuk meningkatkan keimanan kita. Badiru bil a'mali fitanan, kata Nabi. Hati-hati, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh di masa-masa fitnah itu. Salah satu makna dari masa fitnah ini ketika tanda-tanda kiamat ini sudah mulai hadir. Dan mudah-mudahan ini mampu menjadikan kita manusia-manusia yang bersemangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bersemangat mengisi hari-hari kita ini dengan amal saleh, sehingga kapanpun kiamat itu hadir,
baik kiamat kecil untuk diri kita pribadi ataupun kiamat besar untuk seluruh umat manusia ini, insya Allah kita telah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poros surga. Sekarang saya sedang menanti terbenamnya matahari, dan tempat ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang ada di Madinah untuk berekreasi. Sepanjang jalan tadi saya lihat, karena saat ini sedang di hari libur, banyak sekali orang yang datang menuju ke tempat ini dan pulang dari tempat ini untuk menikmati keindahan alamnya. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini matahari terbenam di barat. Tetapi sahabat yang dicintai Allah, Nabi SAW sudah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah riwayat Muslim, bahwa di antara tanda besar kiamat itu adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat dia tenggelam di arah barat ini. Jadi kalau saat ini manusia banyak bisa menikmati tenggelamnya matahari di sebelah barat, nanti di akhir kehidupan dunia ini, maka mereka akan menyaksikan matahari itu akan terbit dari barat, dan itu adalah awal dari kehancuran. Sampai Nabi SAW menegaskan, tidak akan bermanfaat orang yang beriman baru setelah saat itu. Yang bermanfaat adalah mereka-mereka yang beriman sebelum saat itu terjadi. Artinya apa sahabat? Ini nasihat yang disampaikan dari Nabi SAW kepada kita gitu. Maka dari nasihat Nabi ini sahabat yang dicintai Allah, ketika Nabi mengatakan tidak berarti lagi iman seseorang setelah kejadian ini, yaitu kejadian matahari terbit dari tempat di mana dia ditenggelamkan di arah barat ini, maka hendaknya ini yang harus menjadi pecutan semangat buat kita. Jangan kita ketika ingin beramal, besok saja lagi mau sholat sunnah besok aja, lagi mau sedekah besok aja, lagi mau baca Quran besok aja, lagi mau pengajian besok aja. Sadarkah kita ketika kita tunda amal soleh sampai besok, ternyata besok pagi ketika mata kita bangun melihat matahari terbit, ternyata dia bukan terbit lagi di arah timur, tapi dia terbit di arah tempat di mana dia tenggelam di arah barat. Kalau ini, maka masuk dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak manfaat lagi iman kita, tidak manfaat lagi. Maka sahabat yang dicintai Allah, mari mulai detik ini, mari mulai detik ini. Apa yang kita bisa dari amal soleh itu kerjakan sekarang. Kalau ada harta yang ingin kita sedekahkan dan itu sudah siap, jangan tunda besok. Ambil dia sekarang, lalu berikan kepada orang yang ingin kita sedekahkan. Kalau seandainya saat ini kita ingin membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu ada dan mata kita mampu untuk membacanya, jangan tunda besok lagi. Bacalah dia walaupun hanya sekedar beberapa ayat saja. Sehingga jangan sampai ketika kita tunda amal ini sampai dengan besok, ternyata matahari sudah terbit dari arah barat. Dan artinya kita sudah tidak lagi bermanfaat amal soleh yang kita kerjakan. Semoga hadis ini memotivasi kita agar kita menjadi orang yang tidak menunda-nunda amal soleh untuk kita kerjakan. Ketika kita ingin, langsung kita kerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak tunda-tunda kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, selain tanda-tanda yang sudah kita bahas, masih ada banyak tanda-tanda kiamat lainnya, baik yang sudah dinampakkan kepada kita maupun yang belum. Mengenal tanda-tanda hari kiamat tentu bukan sekedar untuk menambah wacana saja, melainkan untuk alasan yang jauh lebih penting, yaitu sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena bagaimana mungkin seorang hamba mengaku beriman bila ia tidak mengenakan apa yang disampaikan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun melalui Rasul-Nya itu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Selain itu, mengenali dan meyakini tanda-tanda kiamat juga merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kedatangan akhir zaman akan dipenuhi dengan berbagai fitnah yang menyesatkan. Tentu akan ada banyak di antara umat muslim yang nantinya mudah terpengaruh dengan fitnah itu, sehingga membuatnya jauh dari apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itulah Rasulullah SAW memperingatkan umatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datangnya fitnah,
di mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi hari seseorang masih beriman, tetapi sore hari sudah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir lagi. Nanti bagian timur ada yang tenggelam, khasfun. Khasful makan, kalau secara bahasa, maka ada satu daratan yang ditenggelamkan. Nanti akan ada di Jazirah Arab ini bahagian-bahagian ataupun daerah yang ditenggelamkan. Mengerikan sekali, sahabat. Dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Bilakah terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu akan berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat yang dicintai Allah, memang tidak seorang pun yang tahu kapan kiamat itu tiba. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memperingatkan kita melalui beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai tanda bahwa masa itu akan segera tiba. Peristiwa lain yang akan menjadi tanda-tanda besar kiamat adalah ditenggelamkannya daratan beserta segenap penduduknya ke dalam lautan. Daratan mana sajakah itu? Dan siapa sajakah penduduk bumi yang nantinya ikut ditenggelamkan di akhir zaman? Sahabat yang dicintai Allah, tanda kiamat yang satu ini sungguh mengerikan, sahabat yang dicintai Allah. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim juga menegaskan bahwa tidak akan terjadi itu kiamat sampai terjadi salasat khasaf, 3 penenggelaman. Khasfun bil masyrik, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Penenggelaman di daerah timur, penenggelaman di daerah barat, dan penenggelaman Jazirah Arab yang saat ini saya sedang berada di atasnya. Jadi sahabat yang dicintai Allah, nanti bagian timur ada yang tenggelam, khasfun. Khasful makan, itu kalau secara bahasa, maka ada satu daratan yang ditenggelamkan. Akhirnya ini sudah tidak terlihat lagi daratan. Ini khasful makan. Nah, kalau itu terjadi, maka alangkah mengerikannya dunia ini. Karena di bagian timur ada bagian bumi yang ditenggelamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi dan ditutup dengan lautan. Lalu di sebelah barat juga ada yang seperti itu, dan di tanah Arab ini juga. Mengerikan sekali, sahabat. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana itu terjadi padahal di atasnya masih ada orang saleh? Maka Nabi SAW menegaskan, idza aktsaru ahlihal khabas, itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang di atasnya ini merupakan orang-orang yang sudah berperilaku buruk. Maka sahabat yang dicintai Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang lemah ini tidak disampaikan pada zaman itu. Karena zaman itu tidaklah hadir kecuali manusia yang ada di atasnya adalah asrarun nas, manusia terburuk yang ada di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan juga kita termasuk bahagian yang senantiasa berpikir tentang hal-hal tersebut, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus merefleksikan hal-hal ini sebagai bahagian daripada tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita, sehingga inilah yang membuat kita semangat agar kita tidak menjumpai azab yang seperti itu. Saya katakan azab karena memang bentuknya ini sungguh sangat mengerikan, dan ini pasti akan terjadi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita munajat kepada Allah, mohon agar kita tidak menjumpai hal-hal yang mengerikan yang merupakan tanda dari akhir zaman ini. Dan inilah poros syurga.